القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Hujatul Islam Al-Iman Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali, dikisahkan tentang hukuman malaikat yang terbukti enggan menghormati kedatangan Rasulullah SAW. Al-Kisah, ketika itu tengah terjadi peristiwa Isra Mi'raj atau perjalanan Rasulullah SAW menuju Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Di saat itu Rasulullah melintasi langit. Terdapat 70.000 malaikat di langit yang berbaris dan melayaninya. Mereka begitu menghormati atas kedatangan Rasulullah SAW. Akan tetapi ada satu malaikat yang enggan memberi hormat. Malaikat itu bahkan tidak berdiri saat Rasulullah SAW melintasi langit. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum malaikat tersebut dengan mematahkan kedua sayapnya. Tidak hanya itu, malaikat nakal itu diasingkan di bumi dan ditempatkan di atas sebuah gunung yang tinggi. Di tempat itu, malaikat yang satu itu hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya. Keberadaan malaikat yang dihukum tersebut diketahui oleh Rasulullah SAW saat mendapatkan laporan dari malaikat Jibril. Kepada beliau, malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, aku telah melihat ada seorang malaikat langit berada di atas singgasananya. Di sekitarnya terdapat 70.000 malaikat berbaris melayaninya. Pada setiap hembusan nafasnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan darinya seorang malaikat. Dan sekarang kulihat malaikat itu berada di atas gunung Qaf yang sayapnya patah dan sedang menangis." Malaikat Jibril lantas mengatakan bahwa suatu hari malaikat yang malang itu melihat kehadirannya. Sambil menangis, malaikat itu memohon pertolongan. "Adakah engkau yang mau menolongku, wahai Jibril?" tanya malaikat malang tersebut. "Apa salahmu?" tanya malaikat Jibril. "Ketika aku berada di atas singgasana pada malam Isra Mi'raj, lewatlah padaku Muhammad kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu aku tidak berdiri menyambutnya dan Allah menghukumku dengan hukuman ini, serta menempatkanku di sini seperti yang engkau lihat." Jelas malaikat malang itu yang terus-menerus menangis dan menyesali perbuatannya. Setelah menangkap penjelasan itu, malaikat Jibril pun mencoba untuk memberikan pertolongan dengan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Jibril, katakanlah agar dia membaca sholawat atas kekasihku Muhammad SAW." Kemudian malaikat Jibril menyampaikan hal itu kepada malaikat malang tersebut agar membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Sesuai dengan perintah malaikat Jibril, maka malaikat malang tersebut membaca sholawat kepada Rasulullah SAW hingga akhirnya Allah memberikan ampunan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menumbuhkan kembali kedua sayapnya serta menempatkannya kembali di atas singgasananya. Perintah bersolawat. Sebagai muslim, sudah seharusnya kita memperbanyak solawat kepada Rasulullah SAW. Selain sebagai bukti cinta kita kepada beliau, bacaan solawat juga bernilai pahala serta memiliki banyak sekali keutamaan. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan agar kita senantiasa membaca solawat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Sesungguhnya
Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi SAW. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Surah Al-Ahzab ayat 56. Yang memiliki arti, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Melalui ayat ini para ulama hukum membaca solawat kepada Nabi Muhammad adalah wajib bagi setiap orang mukmin. Di antara kejelekan-kejelekan yang dituturkan Rasul dalam berbagai hadis bagi orang yang enggan bersolawat ketika nama beliau disebut, yang pertama adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Yang kedua, hidungnya berdebu, maksudnya adalah ditimpa kerendahan dan kehinaan. Yang ketiga, orang yang celaka, maksudnya adalah terhalang dari kebaikan dan jatuh dari keburukan. Yang keempat, orang yang bakhil atau pelit. Yang kelima, salah masuk jalan ke surga atau tersesat. Yang keenam, orang yang kasar perangainya. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.